Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sultan Antas Teddy Nabolo. Sebelumnya mahasiswa di Universitas Darussalam Gontor dan sekarang sedang membersamai saudara kita aktivis pro Palestina yang sangat pro negara, Abid Al Akbar, mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia. Tentunya yang akan mengisi materi dengan kajian yang sangat berbobot ya. Amin. Kayaknya ya boleh. Dek, kalau emang nggak berbobot ya Ya udah gitu emang. Ya, keseharian kami berdua ini udah jelas ya, namanya mahasiswa pasca sarjana pasti berkutat dengan tugas-tugas, jurnal Scopus, belum dia juga di samping itu aktif di berbagai organisasi menyuarakan kebenaran gitu. Dengar-dengar bentar lagi mau ke Gerindra ya? Nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Golkar sih. Golkar ya, Golkar. Masih Kim plus ya berarti. Plus. Oh, plus. Karena yang masuk partai ke Kim banyak. Jadi nggak plus aja tapi plus. Oh iya. Harus diingat ya itu. Tuh. Kim plus, bukan plus doang. Karena plus itu identik dengan mantap. Kemudian di samping itu juga beliau Abid aktif di sosial media ya, bisa dicek di sosial medianya apa namanya? Abid.al.akbar. Abid Al Akbar, dispasiin pakai titik aja. Nah, di situ juga banyak konten-konten edukatif dan sangat membuka pikiran tentunya gitu ya. Kalau gue kan seharian gue share reels, namanya orang Afrika kehausan gitu, gue share tuh kayak gitu. Biasanya. Jadi memang berbanding terbalik banget kehidupan kita berdua. Jadi ya alangkah baiknya kita sama-sama menuntut saling mengisi. Ya. Saling mengisi dari yang kosong dari full dan full jadi kosong. Boleh. Ini kalian nggak berdua nggak masuk beneran? Lanjut. Oh ya. Nih, terus gue enakin deh, kaki gue sakit banget. Ini kan berkenaan dengan ini langsung masuk ke iya langsung aja ya. Maghrib. Ini kita kan kemarin ikut demo. Ikut. Ini santai kayak gini aja kan? Ke demo ya. Itu apa maksudnya? Apa poin yang paling penting yang sekiranya mahasiswa itu menyuarakan itu di situ apa sih? Oke, sebenarnya kan yang terjadi di demo kemarin adalah ketika MK itu sudah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah itu minimal itu 30 tahun. Minimal 30 semenjak tahun. Nanti ketika dia mencalonkan, yaitu tanggal 27 Agustus. Itu udah terhitung 30 tahun gitu. Nah, sedangkan ada salah satu tokoh publik, sebut saja namanya Kaisang Pangarep, yang mana umurnya masih 29 gitu. Nanggung, ya? Sebelumnya putusan MA mengeluarkan bahwa 30 tahun itu semenjak ketika nanti dilantik. Sedangkan ulang tahun Mas Kaisang itu di Desember nanti gitu. Jadi penutupan akhir tahun. Siapa yang salah gitu? Tahu nggak siapa yang salah? Siapa nih? Pak Jokowi sama Bu Riana. Aduh. Iya nggak sih? Kenapa nggak lebih? Gitu dari awal. Akhirnya terjadilah seperti ini kan. Siapa yang tanggung jawab? Nggak tahu gitu loh. Nah, akhirnya MK mengeluarkan putusan itu yang menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah itu minimal 30 tahun semenjak dia menjadi calon. Kaisang Pangarep tidak memenuhi itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah perihal pencalonan kepala daerah itu tadinya itu memakai jumlah total kursi DPRD gitu. Jumlah total kursi DPRD? Iya, persentase DPRD 20%, threshold itu. Contoh misalkan karena kita kemarin udah mengalami pemilu dan pileg, ya kan, kita udah tahu nih kursi-kursi DPRD di Jakarta berapa segala macam. Nah, untuk mencalonkan, kita ambil case Jakarta aja lah karena menjadi isu besar. Di Jakarta itu minimal kalau mau mencalonkan gubernur itu minimal punya 22 kursi DPRD. Nah, itulah yang dimiliki oleh Kim Plus. Di situ ada PKS, Gerindra, Golkar, Gelora, wah banyak lah itu. Sebelumnya PDIP nggak sih yang paling besar ketika pemilu presiden, pilpres? PDIP di Jakarta kalah sama PKS. Gitu. Dia cuma punya 15 kursi. Nah, PDIP
nggak mungkin masukin plus kan. Ya. Dia mau mencalonkan tapi nggak bisa gitu karena nggak sampai 22. Keluarlah putusan MK yang menyatakan bahwa nggak hanya dengan cara itu aja gitu. Lu juga bisa mencalonkan gubernur ketika suara lu di Jakarta itu jadi ada takarannya ya. Kalau misalkan jumlah warga di daerah itu kisaran 2 juta sampai 4 juta, itu minimal berapa sekian persen suara partai segala macam. Nah, di Jakarta kebetulan takarannya total populasi Jakarta itu 10 juta. Masuk ke level yang 6 juta sampai 12 juta. Gitu. Masuk yang kalau lu punya suara 7,5% partai, lu bisa mencalonkan. Akhirnya PDIP bisa mencalonkan. Makanya tadi siang kalau kita lihat di berita gitu, Pak Anies menyambangi kantor PDIP yang pada akhirnya mungkin akan disinyalir mencalonkan sebagai gubernur. Oh jadi ya? Padahal kemarin ada ini ya, pas kumpul PDIP itu yang Bu Mega sempat. Ya, Bu Mega, tapi Bu Mega menyampaikan bahwa siapa sih Anies segala macam ya. Memang kita bisa melihat di Pilkada 2017 itu ada pertarungan yang cukup kuat antara Pak Anies dan Ahok dan PDI. Bahkan itu historinya masih ada tuh. Ahok itu pernah bilang bahwa nggak akan ada sejarahnya Pak Ahok akan bersama dengan Pak Anies. Itu ada videonya ketika podcast sama Mary Riana. Itu masih ada dan kita lihat politik gitu. Akhirnya terjadi entah drama, gimmick bisa terjadi semua ya. Macam. Nah, akhirnya sebenarnya tapi yang ingin gue capture adalah bukan problem antara Kaisang tidak jadi nyalon apa enggak. Bukan masalah perihal Anies bisa nyagup apa enggak. Tapi ketika putusan MK yang sudah final itu kan harus dimasukin ke aturan KPU secepatnya sebelum pendaftaran penutupan pendaftaran calon kepala daerah nanti kan. Nah, tapi di tengah itu DPR mau DPR disinyalir mau menafikan itu, membatalkan putusan MK yang akhirnya membuat kemarahan publik. Tapi yang gue capture adalah titik tolak penolakannya bukan kepada dua hal itu aja gitu. Penolakan Kaisang ataupun ingin memajukan Anies, tapi bagaimana negara ini mengabaikan putusan MK yang udah berkali-kali gitu loh. Dan mungkin misalkan sempat kecolongan ketika pencalonan Gibran gitu. Calon Gibran, kemudian mungkin rakyat pada akhirnya tidak berdaya untuk menanggulangi itu. Terus kejadian lagi nih. Nah, mungkin sampai masyarakat sipil marah gitu ya. Para musisi juga banyak ikutan, influencer banyak yang turun, aktor kayak Reza Hardian turun. Itu menurut gue suatu hal yang bola salju gerakan yang cukup hebat karena itu nggak disuarain sama mahasiswa aja gitu. Itu sih kalau. Nah, ini selanjutnya kalau misalkan dari perspektif masyarakat ya, maksudnya biar mengedukasi masyarakat, kan masih ada nih yang beberapa yang mereka berpendapat bahwasannya kenapa harus dengan demo gitu. Pertama itu, kenapa harus dengan demo? Kemudian peran mahasiswa di situ apakah sesignifikan itu untuk sampai bisa di level didengar sama mereka dan berpengaruhnya besar nggak sih kira-kira? Ya kita lihat gitu kemarin alhamdulillah dengan menurut gua nggak hanya mahasiswa yang harus berperan, tapi sebenarnya kita sebenarnya karena punya beban sejarah moral bahwa mahasiswa yang berperan pada reformasi 98. Padahal problem-problem yang terjadi di negara ini itu bukan hanya tanggung jawab mahasiswa gitu. Tanggung jawab mahasiswa kan sebenarnya belajar di universitas. Nah, itu dia. Kan? Tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat sipil gitu kan yang dalam hal ini juga menjaga demokrasi. Makanya gue salut banget misalkan kayak narasi gitu. Sebenarnya bola salju paling besar yang menyebabkan gerakan kemarin besar itu adalah poster peringatan darurat yang Garuda warna biru itu. Awalnya dari narasi ya? Itu awalnya dari narasi dan akhirnya melebar kemana-mana influencer. Dan itu suatu simbol yang mudah dipahami oleh masyarakat sipil gitu. Ya lu bayangkan gitu. Gue sempet lah ketika masih gue menjabat sebagai ketua BEM gitu ya, berkali-kali aksi segala macam dengan bikin kajian, bikin postingan kajian segala macam. Nggak semua masyarakat sipil itu tuh paham gitu. Maka kita harus buat simbol yang sederhana, yang jelas, yang mudah di-share oleh masyarakat sipil. Salah satunya bentuk itu tuh peringatan darurat. Media ya. Terus apakah nggak ada cara lain ya? Di tengah menurut gue di tengah waktu yang sangat sempit ya, dari putusan MK, terus kemarin balik DPR mengeluarkan putusan sampai pendaftaran itu menurut gue waktu yang sangat sempit untuk sebenarnya ada jalan kayak judicial review gitu kan ke MK untuk mengajukan kembali. Cuma kan itu
butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah itu makanya salah satu cara yang paling ampuh gitu menurut gua ya turun ke jalan, dan Turun itu jalan menurut gua langsung. ya worth it lah gitu. Ya, kemarin juga ada beritanya kalau nggak salah ini ya, ada DPR yang menjanjikan bahwasannya mereka nggak akan mengulangi lagi kayak ngasangin dia Yes, terus yes, yes. Kayak misalkan di hari ketika aksi beberapa hal yang lalu itu, kan finalnya adalah ketika Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko itu menyatakan bahwa oke, kita batalkan eh, undang-undang pilkada yang akan disahkan gitu ya. Pengesahan undang-undang pilkada menurut DPR ya, bukan versi MK. Tapi pada akhirnya dibatalkan. Cuman kan masyarakat sipil kita nggak gampang percaya dong gitu. nggak Ya kan? trauma nih, Iya, trauma nih. trauma. Makanya kita standby sampai malam, sampai jam 8, sampai jam 9. Oke, bener-bener Kemarin aman. sampai jam 8. Sampai jam 9 masih rame. Sampai pada akhirnya di Bukannya sini jam itu 6 itu disuruh bubar ya? Maksudnya iya. Udah Jam 6 disuruh bubar, tapi masih banyak yang standby di sekitar DPR tuh. Oke. Di TVRI, di Kemenpora, sampai Menteri Menpora tuh Dito keluar dari kementerian akhirnya diminta pertanggungjawaban oleh rakyat. Meskipun memang nggak ada kaitannya. Cuman dalam hal ini emang udah bukan masyarakat sipil melawan DPR, emang udah waktunya civil society lawan government gitu loh, udah lawan pemerintah. Makanya ada pemerintah yang lewat ditanyain, dan itu menurut gue wajar. Harus tahu semua nih mereka. Yes, gitu bro.